Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas tentang serah terima rumah, teman-teman. Jadi, teman-teman tahu di belakang saya ini merupakan rumah hasil rancang desain kita, ya, dari seorang konsumen, di mana rumah sudah kita bangun, kita rancang, kita desain dari nol hingga jadi seperti sekarang. Nah, saya akan memberitahu teman-teman bagaimana tips dan trik ketika teman-teman mau menerima rumah hasil akhir dari sebuah perusahaan atau kontraktor atau developer, sehingga teman-teman bisa mengecek bagian per bagian, ya, apa-apa yang perlu diperhatikan ketika mau serah terima. Nah, nanti akan saya jelaskan apa-apa saja yang penting untuk diserah terimakan, untuk teman-teman cek. Kadang-kadang sudah serah terima ternyata rumahnya kurang ini kurang itu dan kontraktornya nggak mau datang lagi misalnya. Nah, kita akan lebih bahas tuntas di video kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe, ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Oke, kalau bicara tentang serah terima, nah ini merupakan tahap yang sangat penting sekali buat teman-teman tahu. Serah terima adalah tahap di mana kontraktor atau pemborong atau arsitek menyerahkan hasil kerja mereka kepada kita konsumen, sehingga apa saja yang kita harus cermati, teman-teman, ya. Otomatis saya akan jelaskan apa-apa bagian general, ya. Saya nggak mungkin jelaskan detail sekali, jadi saya jelaskan cukup general bagian-bagian apa yang kita perlu cek sehingga kita nggak salah langkah. Yang pertama, karena ini adalah bangunan rumah, kita harus cek itu dari bagian paling atas, teman-teman, yaitu atap, ya. Atap nomor satu itu berhubungan dengan plafon. Teman-teman harus pastikan baiknya ketika serah terima lebih baik, teman-teman, setelah melewati musim hujan, ya, atau pada waktu musim hujan. Jadi teman-teman bisa tahu kondisinya ketika hujan itu bagaimana. Nah, ini penting untuk teman-teman ingat, ya. Banyak waktu kadang kita sering serah terimanya di musim kemarau, teman-teman, sehingga kita tidak tahu kondisi atapnya seperti apa, saluran air seperti apa, plafonnya seperti apa. Saya juga punya pengalaman, teman-teman, ya, mengenai masalah ini. Saya pernah beli rumah, ya, zaman dulu ketika saya belum punya pengalaman. Serah terimanya itu di musim hampir kemarau, teman-teman, sehingga hujannya sudah minim sekali, hujan pun hanya hujan kecil, sehingga ketika serah terima, yaitu kurang lebih bulan-bulan awal tahun, ya, kurang lebih sekitar bulan April, Mei, ya, jadi hujannya sudah sangat sedikit, ya. Ketika dicek hujan-hujan kecil aman, ya, atapnya aman, daknya aman, plafonnya aman. Oke, kita serah terima, kita pakai rumahnya cukup aman sampai bulan-bulan menjelang musim hujan. Mulai Agustus, September, Oktober, ya. Ketika hujan besar barusan ketahuan, teman-teman, ternyata dak talangnya bocor rembes. Sehingga yang terjadi apa? Ketika dak talang rembes, semua plafon rumah saya itu terkena. Bocor semua, plafonnya hancur semua, satu rumah, teman-teman. Jadi saya pun komplain, nggak bisa karena apa? Sudah melewati masa tenggang. Ya, biasanya masa garansi itu biasa sekitar 3 bulan, 6 bulan, ya, tergantung developernya, ya. Ada yang sampai 1 tahun. Nah, bagaimana kita bisa tahu hasilnya memang paling bagus, yaitu setelah melewati musim hujan yang memang cukup padat. Jadi kita tahu kondisinya ketika hujan parah, kondisinya seperti apa. Nah, ini penting. Jadi tadi, ya, bagian peratapan, teman-teman, ya. Jadi hubungannya adalah atap, kemudian dengan talang, saluran-saluran air, kemudian dengan plafon. Ya, ini bagian yang pertama yang teman-teman harus betul-betul cek. Ini berhubungan, ya. 3 lapisan ini dari lapisan yang atap rumahnya kita itu sangat berhubungan. Ketika ini aman, biasanya ke bawahnya itu lebih aman, teman-teman. Ketika ini nggak aman, biasanya ke bawahnya juga akan bermasalah semua. Karena apa? Dak yang rembes ini berhubungan sama tembok. Tembok berhubungan sama apa? Sama listrik. Ya, otomatis sangat penting sekali buat tahap pertama ini, teman-teman. Pastikan atapnya aman, dak talangnya aman, salurannya aman, plafonnya aman.
Itu nomor satu. Oke, untuk bagian kedua, kita bisa ngecek bagian kedua otomatis yang kelihatan adalah tembok-tembok, pintu jendela. Nah, di tembok-tembok ini teman-teman bisa lihat, biasa semakin baik pekerjaan kontraktor, biasa tembok-tembok itu lebih halus, lebih bebas dari retak-retak rambut. Ya, nanti teman-teman bisa lihat tembok di rumah ini hampir bebas retakan rambut teman-teman. Jadi, bagaimana pekerjaan, pemilihan bahan, dan hasil dari kontraktor masalah dinding itu akan kelihatan. Seberapa rapi, seberapa banyak retakan rambut itu akan berpengaruh sekali. Kemudian bagian tembok, juga bagian dari tembok adalah masalah pintu dan jendela. Teman-teman bisa pastikan, teman-teman bisa coba semua pintu dan jendela. Kita lihat di sini ya, bagaimana pintu dan jendela apakah berfungsi dengan lancar, apakah smooth ya, apakah bisa berfungsi dengan baik ya. Kualitasnya pekerjaannya baik, penggunaannya baik, operasionalnya baik, itu oke apa enggak? Itu bagian dinding, pintu, jendela dicobain semua teman-teman. Kuncinya dicobain, jendela buka tutup semua aman atau tidak. Teman-teman bisa pastikan itu sebelum menyerah terimakan kita terima. Kemudian itu bagian tembok. Kemudian bagian lantai ya. Kita bisa lihat bagaimana pemasangan lantai. Kita lihat dari hasil natnya ya. Biasanya ini juga pengaruh ke bahan memang teman-teman. Semakin baik kualitas granit atau keramiknya, otomatis pemasangannya akan biasanya semakin baik. Tapi belum tentu ya. Ketika bahannya bagus, pemasangannya nggak bagus, hasilnya juga bisa nggak maksimal. Jadi bisa kita lihat seberapa rapi, seberapa baik nat-nat dari lantai rumahnya kita itu akan sangat terlihat. Ketika ada yang nggak bagus, ketika ada yang nggak oke, teman-teman bisa komplain, teman-teman bisa menyampaikan. Nah, yang sensitif biasa di area, kalau lantai ini di area-area yang basah teman-teman, terutama area teras, area taman, area garasi, area kamar mandi. Nah, teman-teman pastikan, karena area lantai ini akan berhubungan, kalau daerah basah itu berhubungan dengan air teman-teman ya, pembuangan air. Sehingga ketika bermasalah misalnya kamar mandi, ketika kamar mandi miringnya nggak bagus, ya kita tahu itu akan membuat jadi air akan menggenang. Air menggenang akan menjadi masalah apa? Biasa akan menjadi lumut, akan licin lantainya. Dan itu nggak bakalan hilang sendiri teman-teman ya. Pasti akan seperti itu terus sepanjang tidak dibereskan. Nah ini penting sekali buat teman-teman cek. Pastikan ketika cek kamar mandi kita semprot kamar mandinya, ya basahin. Airnya bagus nggak? Arahnya ke saluran pembuangannya bagus nggak? Cepat habis nggak? Ya, jadi teman-teman bisa cek ini ya ketika teman-teman mau serah terima, cek kamar mandinya bukan cuma dilihat teman-teman ya, tapi pastikan disemprot, dibasahin kamar mandinya. Airnya cepat habis nggak? Airnya cepat hilang nggak? Nah ini menentukan teknik dalam pemasangan lantai kamar mandi itu sangat berpengaruh sekali sama hasil ini. Ya, jadi ketika tadi nggak miringnya kurang, lebih baik minta dibenarkan, minta diperbaiki. Soal ini akan berpengaruh seumur hidup sama pemakaian kita. Kita tahu ya sering di berbagai tempat air menggenang di mana-mana, air menggenang di kamar mandi, kita harus bersihkan repot, agak licin dan sebagainya. Kan nggak mungkin kita habis mandi kita langsung sorok-sorok air ya. Biasa kan kita tinggal. Nah itu akan menjadi genangan dan dia tidak akan habis sendiri karena apa? Kemiringannya nggak cukup. Itu untuk bagian lantai teman-teman. Jadi 3 bagian ini yang menjadi general ya, dari bagian atas, bagian tengah, pintu jendela, sama bagian lantai ya. Kemudian cek lagi, yang penting dicek lagi apa? Air teman-teman ya. Pastikan air ini karena menjadi sumber kehidupannya kita. Pastikan teman-teman buka semua saluran di rumah ya. Pastikan tidak ada rembesan di mana-mana karena banyak kasus juga nih ya, kadang kontraktornya kurang teliti, salurannya air mungkin sambungannya nggak optimal sehingga terjadi rembes, sehingga terjadi kebocoran, sehingga tekanannya berkurang, sehingga nanti temboknya bisa tahu-tahu kok ada rembes padahal posisinya di dalam rumah. Nah ini penting untuk teman-teman cek, pastikan cek teliti ketika air dihidupkan apakah ada tembok-tembok yang lembab ya, itu biasa pengaruh dari saluran air. Nah, ketika salurannya sudah bagus, ya kita sudah melakukan pemilihan di tahap awal, salurannya sudah bagus, pemasangannya sudah bagus, tekanannya sudah bagus. Nah, ini masalah air, tekanan air menjadi hal yang sangat krusial, ya. Karena di banyak rumah kita tahu banyak tekanan air yang tidak cukup, sehingga apa? Kerannya itu salurannya itir-itir ya istilahnya kalau bahasa Jawanya ya, airnya kecil, sehingga dipakai itu nggak nyaman. Jadi standar kita kalau membangun rumah, standarnya kita pasti standarnya hotel, sehingga salurannya itu harus kencang ya. Semua kita menggunakan pompa dorong sehingga semua titik di rumah akan kita buka itu semuanya akan kencang. Kita bisa lihat di sini. Air yang
baik menurut kita ya adalah tekanannya harus tinggi seperti ini teman-teman ya. Ya. Jadi airnya jernih, airnya kencang. Nah, itu standar yang baik menurut kita. Jadi pastikan ketika teman-teman mau serah terima rumah, standarnya air yang baik seperti ini. Tekanannya baik, ya, kejernihannya baik, sehingga apa? Ketika kita pakai rumah, air kan menjadi sumber kehidupan yang kita pasti pakai secara rutin. Entah untuk MCK, entah untuk dapur dan sebagainya. Sehingga sangat penting pengecekan air. Jangan sampai airnya macet, airnya masih kuning, ya, atau airnya tekanannya rendah. 3 masalah ini akan mengganggu sekali kenyamanan pemakaian rumah ini teman-teman. Jadi pastikan airnya bening. Jadi sumber air kan kita pernah ceritakan di edisi sebelumnya bagaimana kita harus memilih saluran air yang betul, sumber air yang betul. Karena ini sangat vital buat kehidupannya kita. Jadi sumbernya sudah baik, jernih dan tidak berbau. Yang kedua, salurannya sudah bagus. Ya, yang ketiga, tekanannya bagus. Ya, yang keempat, semua alat-alat untuk air ini ya, dari keran, dari pipa, dari wastafel, dari shower dan sebagainya, pastikan semuanya menggunakan alat-alat yang berkualitas. Oke, yang kelima yang nggak kalah pentingnya adalah masalah electrical ya teman-teman. Masalah ini ya, masalah saklar, stop kontak, lighting, lampu-lampu ya, pastikan juga semuanya sudah terkoneksi dengan baik. Jangan lupa tanyakan groundingnya sudah belum. Yaitu keamanan dari listrik ya. Ketika groundingnya bagus, listrik rumah nggak akan banyak yang setrum teman-teman. Ya teman-teman mungkin beberapa case tahu bahwa di alat elektronika kita kadang-kadang kok nyetrum. Itu sebenarnya bukan salah alatnya, tapi salah grounding listriknya. Jadi rumah yang groundingnya bagus, alat-alat semacam itu, kejadian semacam itu mestinya tidak akan terjadi. Jadi pastikan dulu teman-teman cek ya, semua instalasi listrik sudah betul belum? MCB-nya sudah normal belum? MCB normal dalam arti apa? Semua MCB harus sesuai dengan dayanya. Ya, kita mau gunakan untuk apa? Pengamannya sudah ada belum? Jadi semakin banyak bagian dari rumah, semakin kita pisah NCB yang sesuai bagiannya. Ketika mau pengecekan rumah, mau pengecekan alat-alat itu sangat mudah untuk kontrolnya. Tapi semakin sedikit MCB, semakin kita gabung. Satu rumah cuma 3 MCB aja, lantai atas, lantai bawah misalnya. Itu akan mempersulit pengecekan ketika terjadi ada masalah listrik, teman-teman. Jadi baiknya kita lebih boros instalasi ini di awal. Memang kalau NCB berarti kan lebih banyak saluran teman-teman ya. Tapi ketika ada masalah, teman-teman akan lebih nyaman. Karena apa? Pengecekannya, penataannya itu jauh lebih oke, teman-teman. Sehingga penting sekali buat teman-teman pastikan masalah listrik, jalur listrik itu jangan main-main teman-teman ya. Karena listrik ini menjadi sumber kebakaran yang utama di banyak rumah ya di Indonesia. Ketika apa? Pemilihan kabelnya nggak sesuai, pemilihan alat-alat listrik yang nggak sesuai, asal pakai, asal murah dan sebagainya. Nah teman-teman lihat, ketika semua kondisinya udah normal seperti ruangan ini ya, kita bagi ya, kita saklarnya cukup banyak. Jadi setiap bagian dari lighting di rumah kita, di rumah ini semua akan kita segmentasi dengan baik. Sehingga tidak akan ada pemborosan ketika kita butuh cahaya yang redup, kita bisa matikan, kita hanya lampu misalnya indirect LED aja. Suasananya redup, suasananya santai, nggak boros biaya, nggak boros listrik ya teman-teman. Jadi memang penting sekali untuk teman-teman pastikan instalasi listriknya itu oke. Ya, ketika listrik bermasalah tadi misalnya yang dari beberapa hal yang saya sebutkan, itu resiko-resiko untuk pengguna itu tinggi teman-teman ya. Ya, konsleting, ya kebakaran dan sebagainya itu harusnya kita betul-betul hindarkan. Jangan kompromi untuk hal-hal semacam itu teman-teman. Oke, yang keenam yaitu aksesoris pendukung ya teman-teman ya. Untuk bagian outdoor ya, misalnya taman seperti ini teman-teman bisa lihat bagaimana pengaturan tamannya, luar dalam, bagaimana kenyamanannya teman-teman ya. Kita bisa cek antara outdoor dan indoor ya. Seperti rumah ini memang kita rancang bukaannya dari depan ke belakang itu semua jendelanya lebar dan luas sehingga sangat nyaman untuk digunakan. Jadi aksesoris pendukung dari taman ini biasanya dari rumputnya, bebatuannya, kanopinya ini teman-teman ya. Teman-teman harus pastikan ketika kanopi-kanopi ini kenapa harus fungsional dan mencukupi ya. Kanopi yang kita rancang untuk rumah ini memang menggunakan kanopi kaca yang kacanya memang kaca biasa tapi kita menggunakan film ya, kaca film bening untuk security-nya. Sehingga ketika kalau amit-amitnya sampai terjadi pecah atau retak,
dia akan tetap di sana dan nggak jatuh ke kita, ya. Jadi itu pentingnya security film glass, ya. Jadi kenapa kita menggunakan kaca, ya? Kaca merupakan salah satu bagian yang memang sangat awet, teman-teman, dan dia juga transparansinya bagus. Ruangan ini kenapa terlihat luas? Karena kanopinya kita menggunakan kanopi yang memang full transparan, kanopinya kaca, sehingga cahayanya full masuk, ya. Jadi kita tanpa lampu pun ruangan ini akan terlihat terang. Teras-teras itu pastikan ketika hujan itu nggak basah, teman-teman. Jadi saya punya pengalaman seperti ini. Jadi bagian outdoor ini kadang kita nggak perhatikan fungsinya, ya. Ketika anak-anak kita lewat, ya, kanopinya nggak cukup, terasnya basah, itu saya punya pengalaman di rumah saya sendiri. Karena kanopinya kurang panjang, sehingga terasnya sering basah ketika hujan medium ataupun besar, sehingga ketika anak-anak beraktivitas, mereka mudah sekali terpeleset, mudah sekali jatuh. Ya, jadi anak-anak saya juga pernah kepleset sampai kepalanya kebentur lantai, teman-teman, ya. Untungnya nggak apa-apa, ya. Tapi ada kasus-kasus juga yang ini sampai menjadi masalah yang serius. Nah, itu kita nggak mau, teman-teman, ya. Sudah punya rumah, rumahnya kepengennya nyaman, tapi kita miss untuk hal-hal semacam ini, untuk area-area basah, untuk penggunaan kanopi-kanopi yang cukup untuk fungsional kebutuhannya kita. Jadi pastikan area yang dilewatin orang, pastikan itu kering, teman-teman, ya, sebisa mungkin kering. Karena apa? Ketika kita kan nggak tahu, kalau orang dewasa mungkin bisa hati-hati, tapi kalau orang tua bagaimana? Kalau anak-anak bagaimana? Area-area seperti itu apalagi memang dilewatin itu sangat riskan sekali, teman-teman. Jadi pastikan penggunaan kanopinya cukup. Nah, ini masalah kanopi teman-teman juga harus cek juga. Fungsional dan estetikanya dapat nggak? Ya, rumah ini teman-teman nanti bisa lihat. Kita pakai kanopi di depan di belakang, tapi rumahnya masih terlihat cantik karena apa? Kita menggunakan model kanopinya bagus. Model kanopinya menggunakan kaca dan rangka hitam. Sehingga masih blending sekali dengan desain rumahnya. Karena di banyak rumah, teman-teman tahu, model kanopi itu kadang-kadang memang ditambahkan dengan sengaja, tapi tidak memperhatikan estetika. Jadi ketika penggunaan, ketika dilihat, memang fungsional, tapi dilihat nggak bagus. Malah memperjelek rumah. Nah, ini yang sering kadang-kadang kalau nggak dirancang dari awal, sering sekali terjadi seperti itu. Mungkin teman-teman lihat di berbagai macam rumah sudah jadi, kemudian pasti yang sering ditambahin kanopi bagian apa? Carportnya, ya. Menggunakan apa? Kanopi yang solid, sehingga muka rumahnya langsung hilang. Oke, itu tadi pengecekan fisik, teman-teman, ya, dari nomor 1 sampai nomor 6. Saya harapkan teman-teman nggak sampai miss, ya, ketika serah terima pengecekan bangunan yang tadi saya sebutkan satu persatu, teman-teman cek betul-betul. Nah, bagian terakhir yang pasti jangan terlupakan yaitu masalah legal, teman-teman. Jadi di banyak kasus kadang-kadang kita sudah lunas, sertifikatnya belum keluar, pecah tanahnya belum beres dan sebagainya. Nah, ini juga penting, teman-teman, bagian legal terakhir. Saya harapkan ini teman-teman sudah paham. Jadi legal juga bagian dari rumah yang sangat penting, teman-teman, ya, kepemilikan. Jadi jangan sampai ini tergantung, rumahnya sudah jadi, sertifikatnya belum jadi, sampai tahun depan, bahkan sampai yang bertahun-tahun nggak beres-beres karena tanahnya sengketa dan sebagainya. Nah, ini teman-teman juga harus perhatikan, ya. Seperti itu, teman-teman, semoga video kali ini berguna buat teman-teman semua ketika mau serah terima dari arsitek, dari developer, atau dari kontraktor, ya, sehingga pemakaian nanti aman, nyaman, dan untuk waktu yang panjang. Seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.